Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, berjumpa kembali dengan Jawa Timur dalam berita. Edisi Jumat 5 September 2014. Kami hadir selama 60 menit ke depan bersama saya Rina Fahlevi. Dan saya Iwan Tuanakota. Saudara, inilah cuplikan berita aktual hari ini. Pelaksanaan eksekusi gudang dan lahan di kawasan Kalimas Timur, Surabaya berlangsung ricuh. Warga desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan menggelar aksi demo dipicu polusi udara pabrik. 64 jamaah calon haji Kabupaten Bojonegoro ditunda keberangkatannya karena belum bisa melunasi BPIH. Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia sebagai abdi negara, pemerintah dan masyarakat. Ke depan harga mati harus tetap dalam kedinasan. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Diah Anggraini pada acara Rapat Koordinasi Regional Dewan Pengurus Korpri Wilayah Indonesia Timur dan Musyawarah Pimpinan Korpri di Surabaya kemarin. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau lebih dikenal Undang-Undang ASN, tentunya berdampak pada keberadaan organisasi Korpri. Dan untuk menjaga eksistensi Korpri ke depan perlu dibahas dengan seksama. Hal ini mengacu pada saat ini pegawai negeri sipil merupakan jabatan karir, sedangkan sesuai Undang-Undang ASN, pegawai negeri sipil dituntut profesional sesuai dengan kompetensinya. Dalam pemberlakuan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara serta untuk menjaga eksistensi Korpri, jajaran Dewan Pengurus Korpri Pusat hingga daerah menggelar Muspim di Surabaya. Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Diah Anggraini, Undang-Undang ASN ini menjadi permasalahan bagi PNS karena setiap pegawai negeri sipil dituntut harus profesional dan dikhawatirkan akan menimbulkan terbentuknya serikat pegawai yang terkotak-kotak. Untuk itu, menurut Diah Anggraini, ke depan Korpri harus tetap masuk dalam kedinasan dalam satu wadah, yakni Korpri. Tentunya harga mati untuk Korpri di dalam kedinasan. Kalau Korpri itu merupakan satu-satunya wadah pegawai negeri sipil, kalau tidak kedinasan, tidak netral, maka Korpri ini akan ada wadahnya, banyak wadah. Akhirnya Korpri akan berpolitik kembali seperti dulu kan. Sementara menurut Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Korpri harus mempunyai langkah-langkah strategis lebih maju dalam mengabdi kepada negara, pemerintah, dan masyarakat. Ya, yang membuat lega saya sebagai anggota Korpri juga, yaitu ada satu PP sendiri yang akan mengurus gitu. Jadi ada PP khususon. Saya kira itu apresiasi yang luar biasa dari pemerintahan Kabinet Pembangunan kedua ini tentang bagaimana sebetulnya mesin pembangunan, yaitu Korpri itu ditempatkan pada proporsi yang tepat, saya kira. Pada acara Rakor dan Muspim Korpri di Surabaya ini berlangsung 3 hari, diikuti 120 peserta berasal dari Dewan Pengurus Korpri Nasional, Kementerian, serta Dewan Pengurus Korpri se-Jawa Timur, dan atensi dari Muspim ini akan dijadikan acuan untuk Munas ke-8 akhir tahun ini. Rapat Koordinasi Regional Korpri Wilayah Jawa Timur dan Muspim Korpri yang telah berlangsung 3 hari di Surabaya hari ini berakhir. Hasil Rakor Regional Wilayah Timur dan Muspim Korpri tahun 2014 menjadi atensi pada Munas ke-8 Korpri mendatang. Rapat Koordinasi Regional Korpri Wilayah Timur dan Musyawarah Pimpinan Korpri yang berlangsung di Surabaya ini mempunyai peranan penting dalam menentukan arah pegawai negeri sipil ke depan dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ASN. Sehingga Rakor dan Muspim Korpri yang merupakan ide dari Dewan Pengurus Korpri Jawa Timur bekerjasama dengan Dewan Pengurus Korpri Nasional dijadikan momen strategis dalam merumuskan eksistensi keberadaan PNS yang mengabdi kepada negara, pemerintah, dan masyarakat. Untuk menghasilkan rumusan yang tepat bagi PNS ke depan, pada Rakor dan Muspim Korpri kali ini menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya seperti dari Dewan Pengurus Korpri Nasional, Deputi Kelembagaan Kementerian PAN dan RB, serta Deputi Perundang-undangan Kementerian Setnek.
Pegawai itu harus dihimpun dalam satu wadah yang melekat pada kedinasan. Jangan kita tercerai-berai di luar kedinasan sehingga nanti pembinaan jiwa korsanya akan hilang. Itu harapan kami. Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentunya menuntut bagi PNS untuk profesional dan hal itu disikapi positif bagi peserta seperti perwakilan dari Dewan Pengurus Korpri Provinsi Aceh. Kita harapkan pegawai negeri sipil itu ke depan akan semakin baik dalam arti manajemen kepegawaiannya, juga baik dalam arti kesejahteraannya. Kenapa saya katakan begitu? Undang-Undang ASN ini memang salah satu tujuannya itu adalah mengharapkan, menghendaki ASN itu haruslah merupakan ASN yang sejahtera. Sementara Musyawarah Nasional Korpri ke-8 yang direncanakan pada akhir tahun ini masih memiliki kendala karena peraturan pemerintah PP terkait korps profesi pegawai ASN sampai saat ini belum terbit. Ya saudara, informasi perakiraan cuaca tadi mengakhiri seluruh rangkaian Jawa Timur dalam berita sore ini. Dan berbagai berita tersebut dapat Anda akses melalui website kami di tvrijatim.com. Saya Rina Fahlevi. Dan saya Iwan Tuana Kota mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.